kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kembali kami menyerahkan waktu kami untuk merenungkan firman. Terangi hati kami, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman. Berkatilah setiap pendengar anak-anak-Mu yang mengasihi firman. Biarlah mereka boleh mendapatkan kelepasan, kelegaan, kemenangan melalui pendengaran dan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Sahabat yang Berarti. Nah, firman Tuhan saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang 11 yang berbunyi demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Markus, dia juga dikenal dengan nama Yohanes Markus. Ia memulai pelayanan mengikuti Barnabas dan Saulus mulai dari Yerusalem dalam pemberitaan Injil. Ia juga seorang yang masih muda ketika memulai pelayanannya bersama para rasul. Markus juga merupakan kemenakan dari Barnabas. Dalam satu peristiwa, Paulus menolak untuk membawa Markus dalam pelayanannya karena dia dianggap tidak setia. Dalam Kisah pasal 15 ayat 37 sampai ayat 39 dikatakan Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat selanjutnya dikatakan bahwa Saulus memilih Silas untuk menyertai perjalanannya. Maka terbagilah pelayanan itu menjadi dua. Satu di bawah pimpinan Barnabas, yang kedua di bawah pimpinan Paulus. Barnabas bersama Markus, Paulus bersama Silas. Markus memang menjadi pemicu perpisahan, tetapi juga menjadi perkembangan pelayanan Barnabas dan Saulus. Markus memang semula dianggap tidak kompeten karena pernah meninggalkan Barnabas dan Saulus dalam pelayanan mereka dengan alasan yang tidak dapat diterima. Namun justru perkembangannya, Markus menjadi seorang pelayan yang sangat berarti, bukan hanya bagi Barnabas pamannya yang mengajaknya melayani bersama-sama, tetapi juga bagi Rasul Paulus, sebagaimana kita membaca di dalam surat Timotius tadi, di mana Paulus meminta kepada Timotius supaya menjemput Markus dan membawanya kepada Paulus. Nah, di dalam suratnya kepada Timotius ini kita melihat ketika Timotius menjadi gembala, Timotius supaya menjemput Markus, membawanya kepada Paulus yang saat itu berada di dalam penjara, dengan catatan dikatakan pelayanannya penting bagiku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perhatikan perkataan itu. Paulus menganggapnya menjadi penting di masa tuanya, di masa pelayanannya ketika dia berada di dalam penjara. Juga kepada jemaat di Kolose, Paulus juga pernah menyampaikan surat dan menyampaikan salam. Dalam suratnya dikatakan, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Jemaat di Kolose diperintahkan supaya menerima Markus yang juga ada bersama-sama Paulus di penjara. Dan kita melihat betapa pentingnya Markus bagi Rasul Paulus. Lihatlah apa yang dilakukan Rasul Paulus. Ia menerima Markus dan menganggapnya penting, walaupun semula ia meragukannya.
Yohanes Markus bukan saja menjadi penting bagi Barnabas dan Paulus, tetapi ia juga menjadi penting bagi Petrus. Melalui Rasul Petrus, Markus kemudian menulis Injil Markus yang kita kenal sekarang. Seorang sahabat tidak akan pernah menyimpan kebencian yang berlalu. Seorang sahabat dapat menerima satu sama lain tanpa mengingat masa lalu yang mungkin mengecewakan. Markus tidak menaruh dendam dan kebencian kepada Paulus yang dulu pernah menolaknya. Markus justru bersedia bersama-sama Paulus di penjara, melayaninya, sehingga ia menjadi penting bagi Rasul Paulus. Markus telah menjadi sahabat yang berarti bagi Paulus, bahkan bagi pemberitaan Injil yang dilakukan para rasul. Dari Markus kita belajar bahwa kita dapat menerima keberadaan orang lain sebagai orang yang berarti. Dan dari Markus kita diberkati dengan membaca Injil Yesus Kristus yang ditulisnya. Tuhan Yesus memberkati.